Ya. Di sini diceritakan oleh Bapak, ya, laju penjumlahan penduduk di dunia. Ya. Pertambahan penduduk dunia itu berjalan sesuai dengan laju perubahan waktu. Jadi jumlah penduduk di dunia bertambah sesuai dengan perkembangan waktu. Nah, itu fungsi. Ya, fungsi dari penjumlahan penduduk di dunia itu bertambah. Virus corona berkembang biak itu juga dengan fungsi, ya, perkembangannya, ya. Virus corona bertumbuh dan berkembang biak dengan aturan tertentu. Aturan perkembangan biakannya itu namanya fungsi, ya. Peristiwa fisika, gas dalam suatu ruangan dengan tertutup, jika ruangan dipanaskan bagaimana akan memuai, itu juga fungsi. Jadi ada dua variabel dalam fungsi itu. Ada variabel sebab, ada variabel akibat. Jadi kalau ada dua peristiwa itu dikaitkan namanya fungsi. Ya. Penduduk Indonesia bertambah karena faktor waktu, fungsi itu ada dua tempat, ya. Ya, corona berkembang biak juga tumbuh karena faktor waktu juga tuh. Gas yang dipanaskan makin lama makin memuai, dalam tabung makin padat, itu juga faktor gasnya memuainya dengan panas, ya, sini. Jika ruang dipanaskan, maka gas bergolak makin mengpaat. Berarti tekanan jadi jelas ada hubungan antara faktor tekanan dan faktor waktu, faktor suhu, ya. Jadi fungsi ini suatu ikatan antara jumlah penduduk dengan faktor waktu, ikatan antara suhu dengan jumlah zat yang dipanas, ikatan antara corona dengan jumlah perkembangan biakannya, ikatan pada konsep fungsi sifatnya lebih khusus, ya. Jadi pokoknya ada ikatan dua variabel itu namanya fungsi, ya. Jadi banyak sekali kegunaan fungsi. Oleh karena itu fungsi mulai diajarkan di sekolah dasar, ya. Slow. Ya. Jadi fungsi mulai diajarkan sejak di sekolah dasar. Contohnya begini. 2 ditambah titik-titik sama dengan 10. 5 ditambah titik-titik sama dengan 13. 10 ditambah titik-titik sama dengan 18. Titik-titiknya berapa itu coba? 2 ditambah titik-titik sama dengan 10. 5 ditambah titik-titik sama dengan 13. 10 ditambah titik-titik sama dengan 18. 20 ditambah titik-titik sama dengan 28. Berapa titik-titiknya? 8. 8. Nah, 8 ini itu fungsi di SD itu. Hanya di SD mah titik-titik. Kalau di kita mah 8 ditambah X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 10. 5 ditambah X sama dengan 13. 10 ditambah X sama dengan 18. Ya. X-nya itu 8. 20 tambah X sama dengan 28. X-nya itu 8. Ya. Nah, variabel kayak gitu. Jadi ada faktor 2. Ya. Nih. Ada variabel tetap 2, 5, 10 itu variabel tetap. Nah, X-nya itu variabel yang penambahnya, ya. Ya, variabel terikatnya. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebasnya adalah X, variabel terikatnya tadi 5, ya. 2, 5, 10 itu namanya variabel terikat. Ya, variabel terikat. Sedangkan variabel itu variabel bebas, variabel terikat, ya. Namanya dependent variable. Ya. Sedangkan X-nya itu variabel yang ditetapkan, yaitu 8, variabel tetap. Dependent variable. Variabel tetap, sedangkan variabel bebasnya tadi 5, 2, 5, 10, 100, misalnya gitu. Jadi ada dua ikatan, ada ikatan, ya, ada dua ikatan, ada dua keteraturan. Setiap melibatkan dua keteraturan itu namanya fungsi. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun bertambah karena faktor waktu. Kalau tidak faktor waktu tidak bertambah. Jadi antara jumlah dengan faktor waktu mengakibatkan perubahan jumlah penduduk. Begitu. Virus corona berkembang biak. Nah, itu juga karena ada perubahan tempat, perubahan penularan dan sebagainya, ya. Jadi fungsi. Karena itu bisa karena itu di SD diajarkan fungsi, di SMP diajarkan fungsi, di SMA diajarkan fungsi, di perguruan tinggi diajarkan fungsi. Anda sampai tingkat akhir pun akan ketemu dengan namanya fungsi. Ya. Fungsi. Ya, itu supaya Anda tahu di buku nanti dibaca apa gunanya fungsi, ya.
sebelum sampai kepada fungsi ada prasyaratnya. Ya. Kita belajar dulu relasi, relasi hubungan, ya. Nah, relasi sebelum relasi kita belajar produk kartesian. Produk kartesius itu perkalian dua himpunan. Belajar teori himpunan, itulah matematika ya. Jadi pertama belajar teori himpunan, naik ke relasi, naik ke fungsi, naik ke macam-macam fungsi. Oh, terus ya makin ke sana terus belajar. Jadi hari ini kan pengantar dasarnya dulu ya. Dasarnya himpunan sudah diberikan dalam kuliah pertama, kuliah kedua himpunan ya. Di dalam himpunan ada perkalian himpunan, A kali B. Himpunan itu bisa dikalikan, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Yang tidak bisa himpunan dibagi, tidak ada pembagian himpunan ya. Himpunan A dibagi himpunan B tidak ada, tidak terdefinisi. Kalau A minus B, A kurang B adalah himpunan A yang anggotanya bukan di B, gitu kan? A tambah B adalah anggota A atau anggota B, tetapi tidak boleh A iris B. Penjumlahan harus ingat tuh, ya. Dalam himpunan ada penjumlahan, ada pengurangan, harus ingat ya, harus ingat. Himpunan dulu apa? Himpunan ada unsur yang tidak didefinisikan. Jadi matematik ngait terus, ya, matematik ngait terus, ya, ngait terus. Nah, sekarang ini perkalian himpunan. Apa itu perkalian himpunan atau bahasa asingnya produk kartesian? Ya. Dari A ke B, himpunan perkalian A ke B, A kali B, cross silang B, yaitu himpunan pasangan terurut X, Y. X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Jadi A kali B itu adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana atau dengan X-nya harus anggota A dan Y-nya anggota B. Ini sudah tahu Anda. Ini namanya produk kartesian. Ya, kartesian produk. Atau disebut juga perkalian himpunan. Ini syaratnya. Sudah tahu begini, relasi adalah himpunan bagian. Nah, relasi adalah himpunan bagian. Ini himpunan bagian atau mungkin sama dengan. Subset tidak murni. Relasi bisa sama dengan, bisa himpunan bagian dari bagian dari produk kartesian. Ya. Jadi sebagian dari produk kartesian relasi itu. Nanti fungsi sebagian dari relasi. Jadi kalau diagram pen yang paling dalam itu relasi. Di luar relasi adalah paling dalam fungsi, setelah fungsi ada relasi, di luarnya ada perkalian himpunan. Ya. Perkalian himpunan, kemudian bagian dari perkalian himpunan namanya relasi, bagian dari relasi namanya fungsi, bagian dari fungsi namanya nama-nama fungsi yang khusus. Ya, makin dalam kita belajar ya. Pertama, yang paling luar perkalian himpunan. Ya, A kali B, X-nya anggota A, Y-nya anggota. Misalkan A-nya 2,3, A-nya hanya 2, yaitu 2 dan 3. B-nya 4 dan 5. Ya, misal. A-nya anggotanya 2 dan 3. B-nya anggotanya 4 dan 5. Maka A kali B 2,4, 2,5, 3,4, 3,5. Betul. Ada 4 ya. Kalau A-nya himpunannya anggotanya hanya 2 dan 3, misalkan anggotanya 2 dan 3, B-nya 4 dan 5. Maka A kali B adalah Y, X-nya anggota berarti dan Y-nya anggota berarti 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 ya. Nah, begitu. Itu namanya perkalian himpunan. Sudah tahu Anda, ya. Nah, sekarang ada perkalian himpunan yang agak istimewa, namanya relasi. Jadi relasi sebagian dari atau sama dengan produk kartesian, sama dengan perkalian himpunan. Itu belajar dulu perkalian himpunan. Ya, di kuliah pertama, kuliah kedua kita belajar perkalian himpunan. Nah, untuk mendefinisikan suatu relasi R, relasi itu disingkat R. R itu singkatan dari relasi, relation. Hubungan, ya. Hubungan. Untuk mendefinisikan suatu relasi R diperlukan suatu himpunan A, tuh, suatu himpunan B sama dengan ini. Dan suatu aturan atau kalimat yang disingkat dengan P, E, Y. Jadi ada himpunan A-nya, harus ada himpunan B-nya dan ada aturannya. Nah, itu untuk mendefinisikan relasi. Di SMP ini sudah diajarkan. Hanya mungkin kurang jelas di SMP ya, kurang jelas. Nanti baca buku Bapak kalau ngajar di SMP, ngajar di SMA baca buku Bapak ya. Itu bukunya supaya Anda bisa lebih baik ngajarkan di SMP dan SMA-nya ya. Nah, sekarang kita beri contoh. Sudah kenal sekali Anda. Contoh. A-nya 346. B-nya 2356. Nah, jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Ada aturan. Aturannya apa relasinya? Ada aturan. Aturannya memasangkan anggota A dengan anggota B. Aturannya lebih besar dari, ini aturannya.
lebih besar dari 3, lebih besar dari 2. Jelas ya. 4 lebih besar dari 2, tapi 4 juga lebih besar dari 3. 6 lebih besar dari 2, 6 lebih besar dari 3, 6 lebih besar dari 5. Ini tidak ada ya, 6 ini tidak ada. Nah, ini relasinya relasi lebih besar dari. Di sekolah ada ayah dari, Ahmad, Badu, ini ayah dari ada. Ya, misalkan ini Bapak mau contoh dengan angka saja ya. Nih, jadi ini lebih besar. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada aturan yang menghubungkan A dan B. Kalau perkalian himpunannya mah banyak, 3,2 ya. 3 dipasangkan ke 3, 3 dipasangkan ke 5, 3 dipasangkan ke 6, 2, 4 ke 2, 4 ke 3, 4 ke 5, 4 ke 6, 6 ke 2, 6 ke 3. Semuanya dipasangkan. Kalau perkalian A kali B. Jadi kalau A kali B lebih banyak. Ada berapa anggota A kali B? Coba nanya Bapak, ada berapa anggota A kali B? Ada berapa anggota, ada berapa pasang A kali B anggotanya? 12. 12, betul. 3 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 5, 3 ke 6, 4. Yang ini 4 ke 2, 4 ke 3, 4 ke 5, 4 ke 6. Yang ini juga sama. Jadi ada 12 kalau perkalian. Tapi kalau lebih besar dari ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hanya 6. Jadi jelas relasi itu bagian dari perkalian himpunan. Nah, relasi ini bagian dari perkalian himpunan. Ya. Relasi sebagian dari perkalian himpunan. Ya, begitu. Jelas, kalau ada yang mau tanya, stop aja Bapak bicara. Tanyakan oleh Anda ya. Karena ini konsep dasar. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada aturan. Aturannya di sini lebih besar dari. Aturan yang menghubungkan A dan B. Relasinya relasi lebih besar dari. Ini aturan yang menghubungkan A dan B. Ada aturan. Ya. Tadi ini jumlah penduduk. Ya. Dengan faktor waktu. Ada pertama aturannya ya aturan penamaan penduduk dengan aturan waktu. Virus corona berkembang biak dengan aturan tertentu berkembang biak. Jadi ini sangat luas manfaatnya ya. Oleh karena diajarkan SD, SMP, SMA. Kalau tadi namanya dengan diagram kartes, dengan diagram panah ini yang begini, sekarang bisa disajikan dengan diagram dengan pasangan terurut. Nah, jelas. Tadi lihat 3,2 ya, lihat. Nah, 4,2, 4,3. Nah, ini pasangan terurut. Pasangan terurut ini. Nah, ini. 32, 42, 43 atau ditulisnya dengan begini 32, 43 boleh dengan begini 6 tadi 6 1 2 3 4 atau dengan diagram koordinat ada di sini sumbu X 3 4 5 6 ada sumbu Y 2 3 4 5 6 ini titiknya 3 dengan 2 titik ini 4 dengan 2 titik ini 4 dengan 3 titik ini 6 dengan 2 titik ini 6 lebih besar dari 2 6 lebih besar dari 3 dan 6 lebih besar dari 5. Titiknya ada berapa? 1, 2, 3 ada 6 titik. Jadi menyatakannya dengan 3 cara ya. Pertama dengan diagram panah, kedua dengan pasangan terurut, ketiga dengan diagram koordinat atau diagram kartesius. Disebut diagram kartesius René Descartes yang menciptakannya ini. René Descartes yang menciptakan ini. Coba, ini ada sumbu X, di sini ini namanya diagram kartesius. Atau sering juga disumbu di sini ini yang menciptakannya René Descartes, orang Prancis. Coba bayangkan oleh Anda, kalau tidak ada kartesius di dunia ini, gimana? Kalau tidak ada sim koordinat kartesius ini di dunia bagaimana? Kacau. Kota Bandung ada di mana? Jakarta ada di mana? Ya, kartesius. Pesawat terbang berangkat di sini, mau menuju ke mana? Pakai kartesius. Di laut dulu sebelum ada kartesius pakai bintang di laut ya, pakai bintang. Kalau tidak ada bintang tidak bisa berlayar ke laut orang, tapi sekarang tidak ada bintang mau apa bisa berlayar karena menggunakan sim koordinat kartesius. Karena itu di pesawat udara maupun di kapal laut selalu ada diagram kartesius ya, selalu pakai panah-panah begini bulatan itu ya, ada. Jadi diagram kartesius luar biasa manfaatnya. Kalau di dunia ini tidak ada diagram kartesius, tidak akan ada penerbangan, tidak ada pelayaran, tidak ada geografi, tidak tahu bulan itu letaknya di mana, bintang Merkuri itu letaknya di mana, matahari itu di koordinat berapa, jaraknya berapa, bumi di sini,
Bulan di sini dihitung jaraknya berapa. Matahari di sini berapa jaraknya. Ya, bisa dihitung karena ada sistem koordinat Cartesian. Itu jasanya besar sekali matematika itu dalam dunia kehidupan ya. Jasa tentu Tuan René Descartes ya menciptakannya. Ya, jadi pesawat terbang bisa terbang. Kenapa kita tahu terbang dari sini dari Bandung ke Jakarta pesawat terbang. Dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat terbang ini menggunakan sistem koordinat Cartesian. Pesawat terbang itu tidak pernah belok-belok sama angkot tidak, tapi lurus. Berangkat dari titik 3,2 menuju 6,5 misalkan. Jadi di sini lurus saja jalannya set begitu. Kalau ada gunung naik ke atas gitu ya. Jadi jalan pesawat udara itu paling dari bandaranya aja yang mungir. Sudah sampai di sini jalannya lurus, pesawat terbang itu jalannya lurus. Kapal laut juga jalannya lurus kecuali kalau ada batu es, ada gunung es, belok gitu sini ya. Ada pulau belok lurus lagi gitu. Ya. Jadi pakai sistem koordinat Cartesian. Karena itu pilot ya navigasi di kapal laut harus jagoan matematik. Sekolahnya harus di SMA-nya SMA IPA. Tidak bisa orang SMA IPS jadi pilot, tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Ya. Ya. Tentara untuk pimpinan perang jadi jenderal itu SMA-nya harus IPA. Tidak bisa IPS SMA-nya. Ya. Karena jenderal harus tahu bagaimana membenarkan peta topografi ya sini. Ya, maka peta itu semuanya pakai sistem koordinat. Ya. Ya. Jadi begitu hebatnya, begitu luasnya peranan sistem koordinat. Ya. Silahkan ini ya. Hampir setiap lini kehidupan tidak bisa lepas dengan koordinat. Kota Bandung di berapa, kota Garut di lintang berapa, bujur berapa di peta. Dunia yang bulat dijadikan peta yang datar. Dunia yang bulat dijadikan peta yang datar. Peta itu adalah sistem koordinat Cartesian. Tidak ada geografi, tidak ada kosmografi, tidak ada penerbangan, tidak ada pelayaran, tidak ada perang menggunakan nuklir, tembak-menembak. Kenapa bisa menembak? Dari Amerika ditembakkan peluru sampai ke Indonesia bisa. Hanya dilihat dari laptop saja, dari komputer. Karena berapa jarak Amerika Indonesia dihitung. Pesawat berarti kecepatan peluru berapa? Ditembakkannya kemana? Ke Jakarta, ke Bandung, atau ke Garut peluru itu. Kalau ke Bandung ke sini, ke Garut ke sini, ke Jakarta ke sini. Berarti nembakannya harus berapa derajat sudutnya. Jadi matematik lagi. Jadi orang yang ahli perang, ahli strategi, jenderal harus dari SMA IPA. Ya. Kalau prajurit bisa dari IPS, bisa. Tapi kalau untuk dari IPA karena harus belajar matematiknya harus bagus. Ya. Gitu. Pilot apalagi, wah itu tidak bisa, harus jagoan matematika ya, harus dari SMA IPA. Dasarnya sistem koordinat. Navigator, pelayaran itu dari matematikanya harus bagus ya. Ya. Ahli nuklir harus pakai matematika. Virus corona bagaimana perkembangannya ini, berapa perkembangan virus corona, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana laju perkembangannya, oh, itu matematika juga ya. Ya, jelas ya? Perannya luar biasa. Jadi relasi bisa dinyatakan dengan 3 cara. Min. Yang mau bertanya mangga? Ada yang mau bertanya mangga? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Jadi relasi bagian dari produk Cartesian. Yaitu produk Cartesian yang khusus. Khususnya apa? Ada aturan khususnya di sini. Kalau perkalian saja tidak ada aturan. Aturannya memasangkan saja. Unsur pertamanya di A, unsur keduanya di B. Tapi kalau ada aturannya, nah namanya relasi. Jadi ada himpunan, ada aturan. Aturan ya, begitu. Menyatakannya bisa dengan 3 cara. 1 dengan diagram panah, 2 dengan pasangan terurut, 3 dengan diagram koordinat. Sudah. Sekarang kita ada yang namanya relasi input di buku lebih panjang lebar. Jika R, E, Y, X anggota A dan Y anggota B, PQ adalah benar, maka R pangkat negatif 1 dibacanya input, relasi input. Input dari R dibacanya. Ini dibacanya input dari R. Input dari R.
inverse dari relasi di bahasanya. Inverse dari relasi R. Inverse dari R. Ini dibacanya inverse dari R. Yaitu dibalik Y, X. Y-nya relasi. Jadi kalau inverse itu adalah Y, X. Kalau R adalah X, Y, maka R inverse adalah Y, X. Dibalik X, Y-nya adalah anggotanya. Itu perjanjian, itu namanya inverse. Ya. Dalam bahasa Indonesia, inverse jangan diterjemahkan. Pak, bagaimana kalau diterjemahkan kebalikan? Jangan. Pak, kalau bisa diterjemahkan kebalikan, bisa diterjemahkan lawan. Kalau dalam teori bilangan, Anda mengenal ada inverse aditif. Inverse penjumlahan. 2 berapa inverse-nya? Penjumlahan. Coba. Berapa inverse dari 2? 2 pangkat negatif 1, berapa 2? Inverse dari 2 berapa untuk penjumlahan? Inverse dari 2 adalah negatif 2. Negatif 2 adalah inverse dari 2. Sebab 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. 0 unsur satuan operasi tambah. Identitas aditif 0. Negatif 2 tadi inverse aditif, inverse penjumlahan. 0 identitas unsur satuan adalah operasi jumlah. Berapa inverse operasi kali dari 2? Inverse dari 2 berapa untuk operasi kali? Setengah inverse-nya. 2 kali setengah 1. Nah, 1 itu namanya unsur satuan operasi kali. Identitas multiplikatif 1. 2. Jadi setengah itu inverse dari 2 kalau operasinya kali. Tapi kalau operasinya kurang, operasinya jumlah, maka inverse 2 adalah negatif 2. Inverse dari 2 adalah negatif 2 kalau operasinya penjumlahan. Kalau operasinya kali, inverse dari 2 adalah setengah. Inverse dari setengah adalah 2. Inverse dari negatif 2 adalah 2, tergantung dari operasinya. Nah, kalau di dalam relasi, inverse itu dibalik. X, Y, inverse-nya Y, X. Ya. Jadi inverse ini tidak bisa diterjemahkan kebalikan atau penjumlahan, tidak bisa. Inverse saja sudah. Kalau mau penjumlahan namanya inverse aditif. Kalau mau perkalian namanya inverse multiplikatif. Ya, inverse saja gitu ya. Nah, contoh, misal A-nya 1 2 3, B-nya AB dengan pasangan terurut begini, 1A, 1B ini relasi. Relasi dari A ke B. 1, A, 1, B, 3, A, ini namanya relasi. Bagaimana inverse-nya? Inverse-nya dibalik. A, 1, Y jadi X, X jadi Y. B, 1, A, 3. Ya, sok renungkan dulu. Nanti baru bertanya ke Bapak, sok. Sok renungkan dulu. Hati-hati surat-surat bisa ketinggalan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, Sebelum Bapak lanjut, lanjut ke relasi. Kalau di buku, panjang lebar di buku ya. Nanti Anda buka bukunya. Panjang lebar di buku ya, dibaca. Jadi Bapak menyampaikan dulu, sesudah itu ada nanti tugas membaca. Jadi tugasnya Bapak membaca saja tugasnya. Membaca, mempelajari, mengkaji tugasnya. Ya. Baru minggu depan kita diskusi lagi. Ada pertanyaan mata kuliah yang minggu lalu boleh juga ditanyakan, boleh. Pak, saya ada masalah minggu lalu, minggu sebelumnya boleh tanyakan. Ya. Sebelum Bapak lanjut. Bismillah, Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Tadi pembahasan sebelumnya, produk kartesius itu apa, Pak? Produk itu hasil. Kartesian, hasil dari perkalian. Hasil perkalian dua dimensi. Produk itu hasil kan, produknya hasil. Kartesius, hasil dari kartesius, kartesian produk, perkalian kartesius. Ini hasilnya.
A kali B, ini namanya A kali B itu namanya produk kartesian atau perkalian dari himpunan A ke himpunan B. Bahasa aslinya itu Cartesian product atau produk kartesius. Hasil perkalian kartesius nama orang. Jadi ada istilah dalam matematik namanya Cartesian product, diterjemahkan produk kartesius. Bahasa lainnya adalah perkalian himpunan. Ini istilah. Ada istilah meja, ada istilah kursi. Oh ini namanya meja, oh ini namanya kursi, oh ini namanya TV. Istilah. Oh ini namanya produk kartesius, oh ini namanya produk kartesius, bahasa lainnya Cartesian produk. Cartesian produk kan nama lainnya adalah perkalian himpunan begitu. Nama istilah di matematik banyak istilah. Kemudian istilah itu diberi penjelasan apa itu produk kartesius, yaitu ditulisnya begini. Yaitu harus pasangan terurut di mana X-nya anggota A dan Y-nya anggota B, namanya perkalian. Kenapa ditulis begini ya? Sudah perjanjian. Matematik adalah bahasa perjanjian, bahasa kesepakatan ya. Gitu ya. Jadi sudah perjanjian, sudah disepakati ya. Seperti kenapa ini namanya pulpen? Bapak sering ngomong ini pulpen. Ya sudah perjanjian orang yang dulunya namanya pulpen. Kenapa ini namanya pensil? Karena orang dulu mengatakan ini namanya pensil, orang yang menemukannya. Pensil atau patlot. Gitu. Boleh disebut pensil, boleh disebut patlot. Gitu ya. Patlot, pensil gitu ya. Nah gitu. Ya, begitu. Jadi ada perjanjian. Kenapa ini namanya kemeja? Ini celana, begitu ya. Ini produk kartesian nama. Kenapa Pak ini produk kartesian nama? Jadi nama produk kartesian itu harus X, Y. X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Namanya relasi harus ada dua himpunan dan ada satu aturan. Kenapa? Aturannya begitu. Begitu ya. Jadi matematiknya banyak istilah-istilah yang perlu disamkan di sepat. Ini pertama kali masuk ke telinga anak itu di SMP. Jadi anak pertama kali mendengar relasi di SMP. Pertama kali mendengar fungsi itu di SMP SMA. Telinganya itu pertama kali. Begitu pertama kali mendengar, disimpan di kepala. Jangan keluar dari memori. Oh, relasi. Oh, relasi itu ada himpunan A, ada himpunan B, dan ada aturan. Oh, untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara. Ada 3 cara ya, menyatakan relasi itu. 3 cara. 1 dengan diagram panah. 2 dengan pasangan terurut. 3 dengan kartesius, itu grafiknya. Begitu. Jadi itu pertama, jadi di matematik anak tuh banyak di kepalanya itu banyak disimpan memori-memori. Anak-anak ini bilangan asli anak-anak gitu. Bilangan dimulai dari 1 gitu ya. Sebentar ya, Bapak ini dulu perlu dulu nih. Sebentar ada anak mau berangkat ya. Sebentar. Sok, anak camkan dulu. Pertanyaan Bapak keluar dulu sebentar. Melatih Anda belajar keras nih. Ya, melatih Anda belajar keras, belajar sungguh-sungguh di matematik ya. Bapak biar dari tingkat 1 dibiasakan begitu. Supaya Anda sudah biasa nanti ke tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4-nya. Ya. Dan Bapak teh maunya mah tidak daring maunya ya. Tapi karena suasananya ini ya tidak bisa dihindari ini ya. Tidak bisa dihindari. Ya. Nah, infus sudah ya, infus ya. Sekarang Bapak sampai kepada fungsi. Topik berikutnya. Jadi perkalian himpunan itu bagian yang lebih khusus namanya relasi. Sekarang lebih khusus lagi dari relasi. Namanya function, mapping. Function, fungsi, mapping, pemetaan. Jadi ada bahasa Indonesianya. Fungsi aja. Tadinya dari bahasa asing function. Fungsion tulisnya, ya.
Fungsion diterjemahkan fungsi, di bahasanya function. Mapping diterjemahkan pemetaan. Ya. Ada fungsi, istilahnya pemetaan. Nah, tadi corona itu fungsi, jumlah penduduk, fungsi nuklir, fungsi ya, wah banyak fungsi ya. Karena itu fungsi basicnya matematika, masuk matematik dasar. Himpunan dasar, logika kemarin dasar, sekarang relasi fungsi dasar. Ya, jadi ini dasar-dasar, ini dasar-dasar dalam matematika. Himpunan itu tidak bisa belajar matematik tanpa himpunan. Logika berpikir tidak bisa belajar matematik tanpa logika. Beberapa minggu yang lalu. Sekarang matematik tidak ada matematik tanpa adanya fungsi, tanpa relasi tidak ada matematik. Itulah namanya matematik dasar. Ya, karena itu matematik dasar ini pondasi. Pondasi itu pelajari dengan baik supaya bangunan ke atasnya makin kuat. Kalau pondasinya roboh, ya, maka tidak bisa berdiri bangunan itu di atasnya. Ya. Kondisi yang 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai beda. Nah, di matematik itu Bapak itu hanya mau ngajar di tingkat 1 saja lah Bapak mah. Ingin meletakkan dasar aja Bapak mah gitu. Ya. Ingin meletakkan fungsinya aja. Nanti dilanjutkan oleh murid-murid Bapak tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4-nya mah ya. Gitu. Materi-materi berikutnya mah sudah lanjutkan lah ya. Tapi ini materi dasar Bapak pegang, materi dasarnya. Ya. Supaya Anda tahu persis bagaimana gitu, ya. Bapak sudah tua lah, banyak yang muda-muda, lanjutkan oleh yang muda-muda ya. Palintar murid Bapak palintar ya, maka diangkat ke dosen ya ke Bapak karena mereka palintar, Bapak dipilih. Ya tidak sembarangan jadikan dosen tuh, yang nilainya bagus jadikan dosen ke Bapak ya. Yang perilakunya baik gitu ya. Yang pintar, otaknya bagus, emosionalnya bagus, perilakunya bagus, dipilih Bapak jadi dosen ya. Disuruh namanya ya gitu. Nah, itu mereka nanti anak oleh kakak-kakak kelas Anda ya. Oleh kakak-kakak kelas karena mereka umumnya adalah alumni dari IP, alumni SKIP yang jadi dosen itu ya. Alumni UP-nya sedikit, kebanyakan alumni IP sekarang. Kakak-kakak kelas Anda yang dulu belajar awalnya dari Bapak belajarnya semua ya. Nah, oleh karena itu Bapak camkan ini ya. Suatu fungsi fungsi itu F disingkatnya. Bisa F besar, bisa F kecil. Dari himpunan A ke himpunan B, nah adalah suatu relasi. Tuh, fungsi relasi. Kalau relasi tadi perkalian himpunan. Relasi adalah perkalian himpunan. Fungsi adalah relasi. Tuh. Tapi relasi yang bagaimana? Yang memasangkan setiap. Nah, ada kalimat setiap. Ini kata kunci ini. Setiap ya. Ingat, ini ada kata kunci setiap. Ya. Awas, ini ada kata kunci setiap. Nah, ada kata kuncinya setiap ya. Nah, ini ya. Nah, ada kata kunci setiap di board ke Bapak nih, setiap. Memasangkan setiap anggota daerah dengan tepat satu. Nah, tepat satunya juga oleh ke Bapak ini di board lagi nih. Tepat satu. Di board lagi. Memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan ditulis F A panah B atau Y sama dengan F. Y adalah fungsi dari F. Nah, ini A. Ya. Aduh lagi lah ini. Tuh, ya. Ini A, ini B. Ya. Aduh lagi ya. Nggak usah tebalkan lah. Supaya jelas. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ini X di bawah oleh F, jadi Fx. Ini A, ini B, ini F. F itu aturan. F itu tadi aturan relasi. Ini A, ini X, ini X variabel bebas. Fx-nya variabel terikat. Fx atau Y. Ini boleh juga sama dengan Y, boleh. Fx atau Y ditulisnya ya. X, Fx. Fx ini boleh juga disama dengankan Y ya. Disama dengankan Y boleh. Nah, ini sama dengan Y. Boleh. Ya. Fx boleh disebut juga sama dengan Y, boleh. Ya, Fx ini. Ya, Fx sama dengan Y, boleh. Jadi ini X di bawah F, Fx, Fx itu adalah Y. Ini A, ini B. Nah, ini anggota A itu namanya domain. Domain itu daerah asal. Domain daerah asal. D singkatan dari domain. Domain F yaitu himpunan A. Daerah asal atau juga disebut ini prapeta. Ini prapeta karena pemetaan ini namanya prapeta.
di domain F atau A namanya prapeta. Jadi ini prapeta, B peta, A prapeta. Prapeta itu domain, daerah asal. Banyak istilahnya ya. Ada yang nyebut daerah asal, mangga. Ada yang nyebut prapeta, mangga. Ada yang nyebut domain, mangga. Tergantung dari sumbernya yang kita pilih. Disebut domain, mangga. Disebut daerah asal, mangga. Disebut prapeta, mangga. Ya, mangga. Disebut variabel bebas, mangga, bebas. Bebas. Ini variabel bebas. Ya, disebut domain, disebut daerah asal, disebut prapeta, tergantung dari sumbernya. Anda punya buku sumbernya. Nah, kemudian B itu ini B. B itu namanya kodomain. B itu kodomain. B seluruhnya kodomain. Daerah kawan. B itu daerah kawan. Daerah KF, kodomain, kawan. Namanya B. Ada himpunan R di sini. Ring. Range bahasanya orang bahasa aslinya kalau yang benar menyebutnya range ya, tapi orang nyebut Indonesia nyebut ring boleh, rank boleh. Tapi kalau bahasa Inggrisnya range ya, range dibacanya ya. Yaitu apa? Daerah hasil. Range daerah hasil. Range daerah hasil. Atau bayangan, image gitu ya. Image atau bayangan atau daerah hasil atau variabel terikatnya. Ini. Jadi ini bisa sama dengan kodomainnya bisa sama, bisa bagian. Jadi di sini ada lagi sebetulnya bulatan ya. Ada bulatan di sini bisa sama dengan kodomainnya, YB bisa himpunan bagian tuh ini subset tidak murni. Bisa himpunan bagian bisa sama dengan si range itu ya. Si daerah hasil, si bayangan. Si peta, ini prapeta, ini peta. Ini variabel bebas, ini variabel terikat. Ini domain, ini range gitu. Daerah awal, daerah hasil, gitu. Daerah asal, daerah hasil, ya. Daerah asal, daerah asal, daerah hasil. Ya, jadi Anda ajarkan di SMA, Ya. Nah, nanti kegunaannya. Jadi awas definisinya tadi memasangkan setiap di sini tepat satu itu definisi. Sampai ujian sarjana pun, ujian skripsi suka ditanya itu. Ya, Anda pengalaman SBPTN pasti fungsi ada SBPTN, pasti SBPTN. Seleksi masuk S2 pun fungsi pasti Bapak tanya. Pasti ditanya oleh Bapak. Apa fungsi? Tanya. Anda harus ngomong begini. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota dengan tepat satu anggota B. Setiap tepat satu. Nah, itu kata kuncinya. Setiap anggota tepat satu anggota B. Ya. Nah, contoh A-nya ABC, B-nya 1, 2, 3. FA, ini F, dibawa oleh F, A itu bayangannya menjadi 2. Jadi FA itu adalah 2. FB 3. B dibawa oleh fungsi menjadi 3. FC 2, C kedua. FD 1. Gitu. Nah, fungsinya itu adalah pasangan terurutnya A, 2, B, 3, C, 2, D, 1. Tapi kalau A-nya misalkan dipasangkan ke 1, tidak boleh fungsi, bukan fungsi ini. Di buku ada nih. A-nya dipasangkan lagi ke 1, tidak, bukan fungsi karena dia tidak tepat 1. A dipasangkan ke 1 dan kedua bukan fungsi. Fungsi harus dipasangkannya tepat 1. A tepat 1 kedua. B tepat 1 ketiga. C tepat 1 kedua. D tepat 1 sih ini tepat 1. Kalau bercabang bukan fungsi. Apalagi kalau cabangnya 3, A ke 1, A ke 2, A ke 3, bukan fungsi. A harus sendirian masangannya kedua, tidak boleh lagi ke yang lain. Kalau dipasangkan ke 1 bukan fungsi. Yang kedua, ini harus setiap A dipasangkan, setiap A harus dipasangkan dengan tepat 1 anggota. Kalau ada anggota di sini ada E misalkan bukan fungsi karena tidak dapat pasangan. A, B, C, D, E tidak dapat pasangan bukan fungsi karena tidak setiap. Jadi setiap dia harus mendapat pasangan dan pasangannya tepat 1. Pegang definisinya di matematik. Pegang definisinya. Belajar matematik, pegang definisinya. Membaca definisi tidak 1 kali. Bapak bosan ngomongnya nih ya, tidak bosan-bosan. Membaca definisi tidak 1 kali. 2 kali, 3 kali, kalau perlu 4 kali baru paham. Suatu fungsi dari himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap dengan tepat 1. Gambarnya begini. Nah, ini membaca ini
Tapi karena Anda mah sudah bagus, di SMA-nya dari IPA, umumnya mah kita dari IPA ya. Sudah pernah, pasti sudah pernah. Ya, umumnya SMA IPA sudah diajarkan. Tapi sering kelewat setiap tepat satu. Nah, ya, jadi kalau A bercabang tidak boleh. A dipanahkan lagi ke satu, bukan fungsi, tidak tepat satu. Ada sisa lagi di sini E, tidak bukan fungsi. Fungsi harus mendapat pasangan semuanya. Ya, buku diberi contoh, di buku lebih jelas, di buku lebih jelas. Dan itu tugas Anda membaca, ya. Nah, contoh yang kedua, pakai diagram kartesius nih. Misalkan F-nya dari A ke R. A-nya itu himpunan X, X-nya itu lebih kecil dari 3, lebih besar dari negatif 2. Nah, X-nya itu 3, negatif 2. Ini kan kartesius 0, 1, 2, 3. Jadi X-nya itu di antara negatif 2 dan 3. Jadi X lebih kecil dari 3, lebih besar dari negatif 2. Nah, domainnya, ini namanya domain. Domainnya ya. Nah, kalau di sini domainnya itu A, domainnya. Kodomainnya adalah B. Domainnya A, kodomainnya B. Kebetulan di sini masih kodomainnya sama dengan range-nya, di sini sama dengan ring-nya ya, sama dengan R-nya di sini. Si B, karena semuanya mendapat pasangan. Nah, sekarang kalau Bapak tanya di sini ya. Ini domainnya itu mana? Domainnya itu adalah A, yaitu negatif 2. Ini di sini garis, ini garis yang tebal ini. Ada berapa banyak anggota domain? Bapak nanya, ada berapa banyak anggota domainnya? Coba berpikir, ada berapa banyak anggota domainnya? Domain A itu ada berapa banyak anggotanya? Ayo, jangan mendengar saja, coba berpikir. Ada berapa banyak anggota A? 6, Pak. Oh. Kalau di sini ada berapa banyak anggota A? 4. 4. Anggota B? 3. Di sini bukan 6. Bukan 6. Baca. Di antara negatif 2 dan 3 bilangan real, X-nya bilangan real di antara negatif 2 dan 3. Ada berapa banyak bilangan real di antara negatif 2 dan 3? Real. 3, 4, 2, 5. Ada berapa banyak anggota real di antara negatif 2 dan 3? 3. Real, bilangan real. Real. Real, tahu real? 4. Salah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, matematik mah abstrak kata Bapak juga. Berarti belum paham Anda. X di antara 3 dan 2. X-nya bilangan real. 0,1 real, 0,2 real, 0,3 real, 0,4, 0,11, 0,1. Oh, real itu banyak. Setengah, seperempat real. Real itu kan rasional, irasional. Real gabungan rasional, irasional. Jadi di antara negatif 2 dan 3 itu tidak terhingga bilangannya. Karena itu garisnya tebal. Di sini ada 0, ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 2,9, 2,999, 2,999. Banyak. Tidak terhingga. Sini titik-titik di sini. Ada berapa banyak titik di antara negatif 2 dan 3? Ada berapa banyak titik antara negatif 2 dan 3 di sumbu X ini? Ada berapa titik di antara negatif 2? Tak terhingga banyaknya. Yang digambar ke bapaknya biar bilangan bulatnya saja yang dilihat di sini. Ini bilangan bulatnya karena ini kartesius mah skalanya bilangan bulat. 3, 2, 1, 0 negatif. Ini. Padahal di antara 2 dan 3 saja ini tak terhingga banyak bilangannya. Antara 0 dan 1 tidak bisa dihitung, saking banyaknya bilangannya. 0,1, 0,12, 0,13, 0,11, 0,9, 0,99. Tak berhingga titik. Ya. Jadi banyaknya domain itu tak berhingga. Tidak berhingga kalau dihitung mau proses hitung tidak berhenti. Bapak sudah cerita, kalau seekor kucing bulunya itu ringga. Karena kalau dihitung bulunya itu bisa berhenti ngitungnya. Walaupun banyak bisa berhenti ada ngitung. Namanya berhingga. Tapi kalau di sini titik antara negatif 2 dengan 3 tidak berhingga. Titik ada titik 2,9, ada titik 2,8, ada titik 1,1, ada titik 0,1, ada titik negatif 0,2, negatif 0,3, negatif 1, banyak sekali. Tidak bisa ngomong Anda, banyak sekali. Saking banyaknya disebut tidak terhingga. Jadi A itu, himpunan A itu anggotanya tidak, ini himpunan tak berhingga. Karena itu dulu belajar himpunan berhingga, himpunan tak berhingga. Himpunan terbatas, tapi terbatas. Batasnya 3 dan negatif 2. Ini himpunan terbatas, karena batasnya 3 negatif 2. Tapi himpunan tak berhingga, karena banyak anggotanya tidak bisa dihitung.
Karena itu kata Bapak juga belajar sebelumnya syarat belajar berikutnya. Begitulah matematika. Karena itu awal kuliah Bapak, ini ada himpunan beringa, ada himpunan tak beringa, finite, infinite, ya. Gitu. Dulu. Harus anak punya, tidak bisa dikuliahkan saja, harus punya buku di matematik. Mau bukunya harus dibaca, tidak cukup punya buku kalau tidak dibaca di matematik. Tidak bisa kuliah saja kurang, harus ada literatur yang lain. Harus ada sumber. Tapi sumber juga tidak cukup kalau tidak dibaca. Dibaca sekali tidak cukup, dibacanya berkali-kali. Salah Anda kuliah di matematik, ya. Begitu. Sering Bapak ngomong berakit-rakit ke hulu. Ya, sering ngomong Anda belajar matematik. Sungguh-sungguh matanya dibuka, telinganya dibuka, otaknya dibuka, hatinya dibuka, perhatiannya dibuka pada waktu kuliah gitu. Ya. Matanya lihat, ada berapa titik antara negatif 2, 3, tak teringat, berarti tak teringat. Fx-nya x kuadrat. Aturannya x kuadrat. Kalau x-nya 0, y-nya 0, x-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 4, x-nya 3, y-nya 9. X-nya negatif 1, y-nya 1, x-nya negatif 2, y-nya 4, x-nya terus ya. X-nya tidak ada negatif dari sini kan. Di gambarnya ini nih. Nah, parabola begitu. Dari mulai sini terus ini. X-nya yang bebas, Y-nya yang terikat. Domainnya ada di sumbu X, kodomainnya di sumbu Y. Domain F-nya ada ruas garis. Nah, domain F-nya adalah A, yaitu ruas garis yang ditebalkan pada sumbu X. Nah, kalau ditebalkan. Kodomainnya mana? Daerah kawannya ya bilang kan real. Kodomainnya masa dayana real. Range-nya mana? Range-nya. Hasilnya itu ini antara 0 sampai dengan 9. Range-nya itu di antara Y, di mana Y-nya lebih kecil dari 9, sini yang tebalkan ini. Dan Y-nya lebih besar dari 0. Ruas garis yang tebalkan pada sumbu Y ini. Coba ya. Kalau domainnya ruas garis yang tebalkan pada sumbu X nih, di antara negatif 2 dan 3. Akibat dari domain ini dengan aturan X kuadrat, didapatlah grafik semacam gini. Grafik ini Y-nya itu antara 0 sampai 9. Karena itu di sini range-nya itu 0 sampai 9. Bilangan real. Sedangkan kodomainnya ya semua bilangan real. Domainnya mah di antara 3 dan negatif 2. Range-nya di antara 0 dan 9. Ini akan Anda jumpai dalam setiap saat belajar matematika. Sering akan Anda jumpai dalam setiap saat. Jadi tanyakan ke Bapak kalau tidak jelas. So, tanyakan. Ya, tanyakan dari sekarang. Nah, ya, sudah nih. Sudah, fungsi itu begitu sederhana ya. Bisa dengan diagram panah, biasa dengan diagram kartesius, bisa dengan pasangan terurut juga bisa. Ini pasangan terurut ini. A,2. Tapi tidak berarti semuanya mesti bisa tiga-tiganya. Kadang-kadang hanya bisa dengan diagram. Kalau dengan pasangan terurut ini tidak bisa dengan pasangan terurut. Oh, tidak bisa pasangan terurut. Tidak bisa fungsi ini digambarkan dengan pasangan terurut karena saking banyaknya domainnya dan range-nya saking banyak. Tidak bisa dengan diagram panah, tidak bisa. Harus dengan diagram kartesius. Ini namanya diagram kartesius. Tapi kalau di sini diagram panah bisa, pasangan terurut bisa. Di SMA ini biasanya di SMA. Diagram panah karena anak SMA masih bermain mata, matanya masih dilibatkan, di SMP matanya dilibatkan. Tapi kalau di sini mata sudah kurang terlibat, tapi masih terlibat juga. Tapi sudah abstrak sebetulnya. Tambah gambar pun sebetulnya Anda harus bisa mencari. Kalau Bapak nanti ditanya oleh mana range-nya, dicari dalam ujian. Dicari mana range, mana grafiknya, harus bisa Anda. Ya. Ini makin ke sini makin abstrak belajar matematika ya. Kalau ini tidak bisa dengan diagram panah, tidak bisa. Dengan pasangan terurut tidak bisa, hanya bisa dengan diagram kartesius. Karena itu tadi menyatakan relasi dengan 3 cara. Diagram panah, pasangan terurut, diagram kartesius. Diagram kartesius itu ada 3 cara. Pasangan terurut, diagram ini kebetulan di sini mah tiga-tiganya bisa ini. Dan ini contoh yang sederhana. Diagram panah bisa, pasangan terurut bisa, diagram kartesius bisa. Dengan yang ini diagram kartesius, pasangan terurut bisa,
diagram panah bisa. Kalau dengan pasangan dengan diagram garis bagian bisa saja subuh X-nya A, B, C, D. Ininya kodomennya 1, 2 bisa saja. Ya. Tapi untuk yang ini, maaf ini tidak bisa. Ya. Tidak bisa dengan diagram panah, tidak bisa dengan pasangan terurut. Hanya bisa dengan diagram kartesius. Sok, tanyakan lagi ke Bapak. Ya. Jadi ini domainnya yang ditebalkan, ini range-nya yang ditebalkan ini. Sedangkan kodomainnya ini sumbu Y. Kodomainnya adalah sumbu Y. Apa kodomainnya? Sumbu Y. Di bilangan real, di sumbu Y, semuanya sumbu Y. Kodomain daerah kawan. Tapi daerah hasilnya dibatas di antara 0 sampai 9. Domainnya bukan sumbu X, dibatas di awal A, yaitu dari negatif 2 sampai dengan 3. Di buku variasi lagi contohnya di buku. Karena itu buku harus dibaca bukunya. Nah, macam fungsi. Wah, di sini nanti ya. Wah, Bapak tidak bisa jelaskan semuanya ya. Makanya tuh maunya mah ada luring, jangan daring saja maunya Bapak ya. Tapi ada keterbatasannya. Macam fungsi. Nah, ini tolong perhatikan. Fungsi itu ada macam-macam. Ya. Pertama, ada yang namanya fungsi intu, fungsi ke dalam. Fungsi intu, fungsi ke dalam. Yang bagaimana yang namanya fungsi ke dalam? Nah, di sini. Misal A dan B dua himpunan. Fungsi F dari A ke B. Range-nya bagian dari kodomain. Nah, ini kalau range-nya bagian dari kodomain. Range-nya subset daripada B. B kan kodomain. A domain, B kodomain. Range-nya itu sebagian dari kodomain. Maka dinamakan fungsi intu atau fungsi ke dalam dan ditulis FA ke dalam B. Jadi fungsi intu itu apa? Si range-nya sebagian dari kodomain. Si hasil bagian dari kawannya. Bayangannya itu sebagian dari daerah A, daerah kawan. B itu kan kodomain kawan. A domain, B kodomain. A asal, B kawan. Range hasil. Hasilnya sebagian, ini subset. Kan bisa sebagian, bisa sama. Di sini sebagian. Bukan sama, ini sebagian. Himpunannya begitu kan. Kalau sama, sama dengan. Kalau ini himpunan bagian. Artinya apa? Berarti ada satu unsur B. Anggota B. Ada B, anggota B. Yang tidak mendapat pasangan. Yang tidak mendapat peta. Dari A, anggota A. Jadi ada satu minimum. Sekurang-kurangnya. Bisa 1, bisa 2, bisa sekurang-kurangnya ada 1. Ini baru dinamakan fungsi ke dalam. Membaca ini tidak 1 kali. Ya. Bapak juga dulu sama dengan Anda waktu belajar tidak sekali, 2 kali, 3 kali. Sekarang sudah berkali-kali jadi sudah mengerti. Sehingga bisa ditulis dalam bahasa begini. Misalkan A dan B 2 himpunan, fungsi FAB. Range-nya bagian dari kodomain. Maka F dinamakan fungsi intu ke dalam. F ke dalam B. Apa artinya? Artinya ada anggota B, yang bukan anggota A, begitu. Ada minimum 1 buah, sekurang-kurangnya minimum. Minimum itu sekurang-kurangnya ada 1. Minimum atau sekurang-kurangnya ada 1 anggota B yang bukan anggota range. Yang tidak peta, yang bukan range. Yang bukan bayangan dari A. Kalau A harus dipetakan semua, A harus dipanahkan semua. Tapi ada B yang tidak mendapat pasangan gitu, dari A. Ya, si B tidak mendapat pasangan dari A. Coba kalau Bapak tanya ini. Nah, ini mah bukan fungsi bercabang. Nah, yang ini. Fungsi intu bukan ini. Ada tidak anggota B yang tidak mendapat pasangan? Tidak ada. Semua B mendapat pasangan. Kalau di sini ada 4, angka 4 di sini. Di sini ada angka 4, di sini dalam, di sini ada angka 4. Ya. Nah, itu tidak namanya fungsi itu, fungsi ke dalam. Kalau ini harus mendapat pasangan semua ini mah. Kalau ada 1 aja unsur, oh dulu ya Allah. Ya. Kalau ada 1 saja anggota di sini yang tidak mendapat pasangan, maka dia into ke dalam. Terus ada 1 di sini. Ini kebetulan semuanya mendapat pasangan.
Kalau ini, coba ini Bapak nanya ini. Into bukan ini. So, into bukan. Hesenya. So. Ayo berpikir. Into bukan. Ke dalam bukan, fungsi ke dalam bukan ini. Ada tidak anggota kodomain yang tidak mendapat pasangan di sini? Ada tidak anggota kodomain yang tidak mendapat pasangan? Lihat kodomainnya bilangan real. 10 real bukan? Ada di sini. Mendapat pasangan tidak 10? Tidak, yang mendapat pasangan dari 10 tidak mendapat pasangan. Ya dari negatif 2 sampai 3, 10 tidak mendapat pasangan. Berarti ini into. 100 tidak mendapat pasangan, 1.000.000 tidak mendapat pasangan. Karena ini kodomainnya bilangan real. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oh, banyak yang tidak mendapat pasangan di sini. Karena ada yang tidak mendapat pasangan, maka namanya fungsi into. Fungsi ke dalam. Ya, agak rumit juga ya. Kan ada kan katanya kodomainnya ini real. Bilangan real itu berapa? Oh, real mah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100, 2 juta, 5 juta, 6 juta. Oh, semuanya tidak mendapat pasangan. Banyak yang bukan satu. Padahal katanya di sini sekurang-kurangnya ada satu. Unsur B anggota kodomain yang tidak mendapat pasangan. Ya. Ringnya bagian dari kodomain. Mana range-nya? Range-nya mana? Range-nya 0 sampai 9. Mana kodomain range-nya bagian 0 sampai 9 itu bagian dari bilangan real. Real mah sumbu Y, sepanjang sumbu Y bilangan real. Bilangan itu sumbu Y di sini mah. Ini mah dibatasi 1 sampai 9. Jelas bagian. Waduh, ya. Sok. Itu fungsi into, fungsi ke dalam. Baca lagi. Sekarang ada fungsi kepada. Onto ditulisnya ya. Onto fungsi kepada atau fungsi surjektif. Nah, jika F A ke B, nah di sini range-nya sama dengan kodomain. Maka F dinamakan fungsi kepada atau fungsi surjektif dan intersektif. Ini berarti setiap kalau tadi kan ada satu anggota, sekurang-kurangnya satu anggota B. Kalau sini bukan tadi yang into mah sekurang-kurangnya ada satu anggota di sini, setiap anggota B. Bayangan dari ada A anggota. Jadi dengan bahasa lain, kalau kodomainnya sama dengan kodomain sama dengan rin. Nah, ya. Kodomain sama ini namanya fungsi surjektif, fungsi kepada, fungsi onto. Nah, yang ini. Ini fungsi apa ini? Mana kodomainnya? Kodomainnya B. Mana rin-nya? Rin juga B. Jadi ini adalah fungsi surjektif. Fungsi kepada. Fungsi onto kepada surjektif, masih itu juga ya. Kenapa surjektif, Pak? Janji definisi. Kalau kodomain B, ini kodomain sama dengan range-nya B juga, kodomainnya B juga. Karena ini semua mendapat pasangan. Tapi kalau di sini ada angka 4 tadi, di dalam ini ada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka berapa saja boleh, tambah-tambah di sini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dia into ke dalam. Tapi kalau tidak ada, semuanya mendapat pasangan, sehingga kodomain sama dengan range macam ini. Maka ini contoh adalah fungsi kepada, fungsi surjektif atau fungsi on to ya. Nah, stop. Anda boleh minum dulu, makan dulu, istirahat dulu boleh. Stop. Tarik napas dulu boleh. Ya, stop. Supaya konsentrasi. Stop. Konsentrasi. Bertanya dulu, bagus kalau ada yang bertanya. Sekarang fungsi berikutnya lagi nih, lebih sulit lagi mungkin ke sini. Sudah ada fungsi into, ya, fungsi surjektif. Sekarang ini kepada atau surjektif atau onto. Sekarang ada fungsi injektif. Setelah injektif ada fungsi bijektif. Waduh, ada. Injektif dulu, baru nanti bijektif. Jika F dari A ke B,
A1, A2 anggota A, anggota domain. A1 tidak sama dengan 2. Menghasilkan FA1 tidak sama dengan FA2. Atau jika dan jika FA1 sama dengan F2 menghasilkan A1 sama 2. Maka F dinamakan fungsi 1 atau injektif dari A ke B. Jadi fungsi injektif ini. Jadi kalau ada 1 A2, A-nya tidak boleh sama, maka daerah hasilnya tidak sama. Kalau hasilnya sama, maka awalnya juga sama. Kalau domainnya tidak sama, maka fungsinya tidak boleh sama. Satu-satu. Tapi kalau hasilnya sama, maka asalnya sama. Maka itulah namanya injektif. Jangan bijektif dulu, injektif dulu. Contoh yang mana injektif. Nah, ini tidak injektif di sini. A tidak injektif karena di sini A dan C beda, kok hasilnya sama, nah, bukan injektif. Dua ini mendapat tidak injektif. A-nya kedua, C-nya kedua tidak injektif. Tadi kan kalau A-nya tidak sama, hasilnya tidak sama. Ini A, C tidak sama, tapi hasilnya kenapa sama? Nah ini bukan injektif. Ini contoh fungsi bukan injektif. Ya. Contoh, bukan injektif. Kalau injektif mah, kalau A-nya tidak sama, C, maka hasilnya tidak boleh sama. Jadi A kedua, C jangan kedua lagi, kemana aja. Harusnya ada lagi di sini keberapa gitu, keempat gitu. Nah, kalau ada angka 4 di sini ya, kalau ada angka 4 nih. Boleh. A kedua, B ketiga, C keempat, D ke 1. Nah, itu namanya injektif. Jadi kalau C dipetakan ke 4, ada angka 4 di sini namanya injektif. Ya, jadi kalau ada angka 4 di sini ada angka 4, C-nya tarik ke 4 bukan ke 2, maka dia injektif. Karena begitu A-nya tidak sama, hasilnya pun tidak sama. A dan C-nya tidak sama, hasilnya tidak boleh sama. Jadi ini melanggar ini. Ya, C-nya tidak boleh dipetakan kedua, harusnya C-nya dipetakan ke angka 4 baru injektif. Ya. Jadi kalau C-nya dipanahkan ke 4 itu injektif. Fungsi injektif. Karena semua mendapat pasangan di sini. A-nya kedua, B-nya ketiga, D-nya ke 1, C-nya ke 4. Nah, injektif. Atau fungsi 1. Bentar, ini ada telepon dulu ya. Oh, berenung dulu, Anda berenung dulu. Oh. Yuk, semangat yuk.